Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Didip. Oke, sekarang saya lagi mendatangi seorang cewek atlet angkat besi dari Kalimantan Barat. Mungkin kalian udah banyak yang kenal dengan kakak yang di sebelah saya. Apa kabar Kak Rizka? Alhamdulillah baik. Jadi gimana Kak keadaan Kak sekarang? Sehat? Sehat. Iya. Jadi Kak mau sharing-sharing kan, kebetulan mungkin kawan-kawan atau adik-adik gitu nih yang lagi sekarang masa pandemi ini Kak, gimana, apa sih yang akan mereka lakukan kalau saat pandemi ini menurut Kakak tuh kayak gimana? Lakukan itu jaga kesehatan, jaga imun tubuh, selalu makan yang bersayur-sayur, terus jangan lupa istirahat. Boleh kali kita sharing-sharing pengalaman Kak Rizka waktu tanding angkat besi. Ini Kak, mau nanya-nanya nih Kak Rizka ini sejak kapan sih mulai mengikuti angkat besi nih Kak? Tahun 2012, bulan Maret, tanggal 23 Maret. Maret. Terus orang tua kakak tuh ataupun keluarga kakak ini setuju gak sih kalau kakak nih misalnya ikut ke dalam cabang olahraga angkat besi ini Kak? Malah mensupport, Iya. Jadi mendorong kuat buat ikut di angkat besi. berarti orang tua atau keluarga sebenarnya positif, gimana ya, positif untuk mendukung kakak sebagai atlet. Mendorong keras buat jadi atlet angkat besi. Terus untuk Kak Rizka, kenapa sih Kak Rizka bisa minat ke cabur angkat besi ini Kak? Sedangkan Kak Rizka ini kan cewek nih, kadang-kadang cewek ini tidak suka yang berat-berat gitu lah. Kenapa? Awal mulai tuh 2010 kita tuh ikut anggar, terus selama 2 tahun ada kemajuan sih, cuma di event-event kejuaraan di daerah Kalimantan enggak. Dan pas saat itu mau ada event di Singkawang, kita disuruh beli alat. Dalam minimal alat itu kisaran 7 jutaan. Dan posisi itu saat itu kita lagi nggak ada megang uang gitu kan. Konsultasi dengan Om Rizka sama Bapak, Rizka ini harus kemana gitu kan, bakal lanjut di anggar atau pindah ke cabur lain. Jadi kayak keluarga juga ngomong udah ada antara dua pilihan gitu, disuruh angkat besi sama judo gitu kan. Rizka mikir kita nggak suka bela diri, Rizka pengennya yang menantang gitu kan, yang lebih menantang, karena olahraga angkat besi ini olahraga yang benar-benar keras, menantang, terus individu kan. Jadi Rizka milih angkat besi. Nah dari situlah Rizka didorong keras buat ikut angkat besi. Berarti angkat besi dari Om yang Dari Om, ya Om juga ya? dari masuk ke anggar baru dapat dorongan di angkat besi buat masuk angkat besi. Terus apa sih momen atau kesan awal pertama masuk ke angkat besi gitu Kak? Awal latihan tuh bisa senang di angkat besi tuh gini, Rizka datang latihan gitu kan, semua orang yang di lapangan angkat besi itu welcome sama Rizka gitu kan, senang gitu. Ini ada istilahnya kalau mereka mikir, Rizka nggak tahu ya, mereka tuh mikir kalau Rizka ini ada peluang besar di angkat besi gitu kan. Dengan postur badan Rizka dulu, berat badan 60-an, tulang badan Rizka tuh beda katanya gitu. Perempuan yang tulangnya itu beda. Terus 3 bulan latihan tuh Rizka udah diajak ke Lampung sama ke Bandung kalau nggak salah. Nah itu tuh udah senang sekali gitu kan. Terus pas selama per bulan itu Rizka dikasih uang pembinaan. Kita masih sekolah gitu kan, dikasih uang, siapa sih yang nggak senang gitu kan? Itu kan sih. Ya, sedangkan kita juga nggak ada sama sekali ngeluarin 1.000 rupiah pun buat pendaftaran, buat ini itu. Malah kita yang dikasih, ibarat tuh kita dikasih penghargaan latihan gitu. Berarti pada saat 3 bulan kakak latihan tuh udah berangkat ke Lampung. Udah ke Lampung, udah ke Bandung. Itu kejuaraan apa tuh Kak ya? Pertama yang ke Lampung itu jalan-jalan doang, tryout ke luar daerah, dikenalin di dunia angkat besi, lebih jalan lagi. Terus ke Bandung event kejurnas Satria. Waktu itu kan masih umur berapa? Umur 14 tahun, masih satria remaja gitu lah. Ada kejuaraan itu. Berarti pada saat di Lampung hanya tryout kalau supaya ini mengenali kalau ini loh cabang olahraga angkat besi seperti ini. Karena di sana itu Lampung itu dikenal namanya Padepokan Gajah Lampung.
Jadi semua sumber pelatih dari seluruh Indonesia itu rata-rata dari sana semua. Nah, baru tersebarnya angkat besi di Indonesia dari pelatih itu pada dari Jawa, dari Lampung semua. Dari Lampung semua. Terus kalau kan banyak nih Kak organisasi-organisasi di cabang olahraga lain kan, kayak sepak bola itu kan nama organisasinya PBSI ya. Kalau di angkat besi sendiri? Nama angkat besi itunya PAPSI. PAPSI. Persatuan Angkat Besi Angkat Berat Binaraga Seluruh Indonesia. Oh itu. Terus ini Kak, sampai sekarang prestasi Kak Rizka apa yang udah Kak Rizka raih? Raih yang terbesar terakhir kemarin 2019 di Prapon medali emas 3. Terus 2018 itu di kejuaraan EGAT Kings Cup Junior di Thailand, terus sama PON 2016 di Jawa Barat Rizka medali perunggu, sama Popnas di Semarang Rizka 3 medali emas. Itu yang berharga sih. Dengar-dengar nih Kak Rizka dulu pernah mecahin rekor ya pada saat angkat besi kayak. Mecahin total angkatannya di Thailand waktu itu. Total angkatan Rizka dari 225, Rizka mecahin 245 di EGAT Kings Cup kemarin, memecahkan rekor se-Asia. Se-Asia Tenggara. Iya, di junior. Itu di kejuaraan Thailand itu kejuaraan apa sih Kak? Kejuaraan junior. Kejuaraan junior, maksudnya apa kejuaraan resmi Enggak, antar pelajar atau event terbuka? Kalau resmi itu ibarat kayak SEA Games, Asian Games sama Olimpiade sama PON itu event resmi. Kalau event terbuka itu seperti kayak kita ini khusus kejuaraan angkat besi aja gitu di Thailand. Oh di Thailand, jadi di Thailand sebagai tuan rumah ya. Iya. Jadi kegiatan sekarang Kakak nih masih tetap latihan sama ini persiapan sedikit tambahan cari uang lah gitu. Jadi ada persiapan persiapan tandingan akan datang ya? Iya. Pertandingan kalau nggak salah sih yang akan datang nih PON ya? Iya, PON di Papua. Oh di 2000, Papua. Sebenarnya tahun 2020 nih persiapan yang udah kita matang-matangin dari bulan Januari sampai Maret itu udah sekisaran 80 sampai 85%. Tiba-tiba ada pandemi Covid ini kan bulan April kemarin kalau nggak salah, kita langsung dianjlokkan latihannya langsung diturunin total. Luar kayak kita balik ke nol lagi. Berarti udah cuma main fisik beberapa bulan latihan untuk persiapan PON yang 2020 sebenarnya. Iya, 3 bulan persiapan mau udah PON itu udah siap 80 sampai 85%, tinggal menuju ke bulan 10 tahun 2020 dihilangin total, dibalikin nol lagi. Berarti di sekarang ini Kakak lagi persiapan mulai dari nol lagi. Pemulihan latihan. Terus seberapa yakin sih Kakak kalau untuk pertandingan PON 2021 nih untuk dapat medali? Untuk medali ini Rizka target emas. Di kabar angkat besi ada target 4 medali emas. Terus kalau buat pribadi Rizka buat bisa medali emas nih insyaallah 90%. Itu udah yakin kita. Ya. Apakah nanti PON Kakak bisa kembali lagi waktu zaman junior di waktu di Thailand untuk mecahin rekor? Insyaallah ada tekad buat mencari rekor sih. Untuk sementara rekor yang di dewasa putri itu berapa sih Kak? Sekarang nih. Sekarang udah totalnya 260-an. 260 kilo. Tapi nanti kemungkinan besar di PON ini dia ngotain total rekor itu karena ada yang di Olimpiade kemarin 280-an. 280-an. Jadi kita harus ngejar rekor itu. Berarti rekor sekarang ini yang untuk masih megang nih 260-an dari Cina. Udah di Cina nih berarti target Kakak nih harus 265 lah misalkan, itu udah bisa pecah rekor. 65, tapi 66 tahun gitu ini tahun depan kemungkinan besar itu 290 80. Enggak capek Kakak kalau angkat besi kan? Kadang-kadang kan angkat besi ini enggak ada ya berat loh, sampai 200 kilo, 260. Enggak ada olahraga yang nyaman sebenarnya. Iya sih. Balik lagi pribadi masing-masing, kita bawa semangat. Ibarat kita sama-sama kayak mau makan aja. Kita latihan, tiap hari latihan. Lama-kelamaan kita bisa ngangkat itu. Barang yang enggak pernah kita angkat pasti kita bisa angkat. Berarti bukan kewajiban tapi harus kebiasaan. Iya, kebiasaan untuk
eh, kehidupan kita sehari untuk latihan ini sebagai kehidupan sehari, bukan kewajiban kita latihan gitu kak ya. Terus ini lagi kak, masih ada nih kak, di Kalimantan Barat nih kak, ada nggak sih cewek angkat besi pertama yang pernah meraih PON ataupun medali SEA Games gitu kak? Pernah, itu tahun 1994 perempuan lama ya. pertama di Kalimantan Barat. Dia juga pemecah rekor dunia, Pemecah rekor dunia, Kak? SEA Games. SEA Games Dia tahun? di SEA Games di Beijing, Di tahun 94 saya nih. nggak tahu di mana, cuma tahun 94 dia medali emas, pemecah rekor perempuan pertama di Kalimantan. Khususnya di Kalimantan Barat nih, atlet Kalimantan Barat Dia cewek SEA Games. tahun Kalau nggak salah itu pemecah rekor dunia. tahun 1994 dia udah mecahin rekor Namanya dunia. Ami Abe dia. Namanya Ami Abe. Ami Abe. Apakah Kak Ami Abe itu ada di Pontianak sekarang, ada di Kalimantan Barat sekarang, atau lagi di luar negeri? Sekarang luar lagi kota, luar dia negeri, lagi kita nggak tahu. di pelatihan nasional, dia ngelatih di sana dengan suaminya. Dia ikut, kadang dia, tapi dia punya juga tempat latihan pribadi di Sumatera Selatan, Berarti dia lagi buka di Makassar sana. Iya, lagi lagi buka padepokan angkat besi. Padepokan angkat besi sendiri, pribadi punya. Pribadi. Oh, baik. Kenapa sih Kak Ami Abe ya? Ami Abe. Ami Abe atau Ami Abe? Ami Abe, Kak Ami Abe hendak di Pontianak sih. Apakah suaminya lagi? Dia nikah dengan orang Makassar. Oh, nikah orang Makassar. Iya, jadi bukan dia nikah punya, orang sini. dia sekarang udah punya anak yang sekisaran umur sama kayak Rizka, 20-21, dan sekarang lagi di pelatnas buat persiapan Olimpiade. Dia punya anak juga. Ya. Anaknya sekarang Iya. masuk pelatnas. Sekarang nih? lagi di persiapan Olimpiade. Cewek atau cowok? Cowok, namanya Rahmat Erwin. Berarti dari tahun 94 belum ada yang bisa ngalahin mencari pertama, belum ada yang bisa mecahin rekor untuk angkat besi dari tahun 94 sampai 2000. Tahun 2000-an itu, tapi cowok. Kalau cewek baru Rizka. Baru Rizka, berarti Iya, selama 2016 kemarin medali di PON. berarti dari tahun 94 sampai 2016. Iya, baru kelihatan sekarang lagi, Berarti baru kurang tumbuh lagi. lebih berapa tahun ya? 94 sekitar 20-an 20-an tahun. 20-an tahun lebih. 20 tahun. lebih. Tapi kalau cowok ada yang Ada pernah mencari cowok, rekor. ada tahun 2000 di PON, sama tahun 2006 kalau nggak salah, 2008 di 2008. di Kaltim. Di Kaltim. Oh, Kaltim. apa gimana? Pon Kaltim enggak? Iya. Pon Kaltim 2008 enggak salah ya. Iya. Kalau enggak salah sih. Kalau nggak saya. Kalau nggak salah sih PON 2008 itu di Kaltim. Berarti untuk cowok yang angkat besi 2000 tahun 2000-an dengan tahun 2000-an dengan 6. 2006 atau 2008-an Iya. gitu ya. Itu cowok. Berarti sekarang nih untuk minat angkat besi yang ada di Pontianak ya, khususnya Kalimantan Barat nih Kak, itu kebanyakan cowok atau cewek sih? Cewek. Motivasi cewek itu sangat keras. Biarpun kalau kata orang tuh cewek kok bisa ngebesi gitu kan, tapi emang peluang besar di Kalimantan Barat ini cewek. Kalau cowok itu ibarat 100 dengan 50%, cowok 50% buat juara, tapi kalau cewek di Kalimantan Barat bisa kemungkinan 90 sampai 100% buat menang. Dengar tuh, untuk cowok-cowok Pontianak Kalimantan Barat harus bisa ngalahin cewek-cewek angkat besi yang ada di Kalimantan Barat, jangan sampai kalah. Terus ada lagi nih Kak, kan kemarin-kemarin nih kan kita lagi ada masa pandemi COVID-19 nih Kak ya. Terus ada nggak sih pengaruh buat Kak Rizka sendiri? Pengaruh seluruh atlet, karena bukan cuma Rizka ya, di MT Haryono Gorbang-Suma itu kita ditutup, benar-benar di lockdown gitu kan. Jadi dari saranin pemerintah buat latihan di rumah tambahan gitu kan, paling buat pelemasan otot biar nggak kaku aja. Tapi di selang itu kita ada masuk latihan gitu kan, selama COVID itu ada masuk latihan, tapi dibagi orangnya, itu dibagi satu tempat latihan tuh kan gede tempatnya kan. Di satu platform itu satu orang, jadi yang masuk itu kisaran 4 sampai 5 orang aja, pagi dengan sore gitu juga gitu. Jadi kita nggak ada stop latihan, tapi kita jaga jarak, harus ikut aturan pemerintah tapi sih. ikut aturan pemerintah gitu. Terus jadi selama pandemi ini Kak, persiapan kakak tuh gimana lah? Padahal kan op nih latihan nih, maksudnya bisa dikatakan pandemi ini kan ya cukup
virus berbahaya kan yang ada Iya. bukan di Indonesia tapi di seluruh negara gitu kan, seluruh negara. Terus apakah kakak latihan juga di rumah gitu? Di rumah kita paling pergi ke tempat gym di KONI. Doni. Kita nggak ada alat di sini gitu kan. Oh, Tapi kalau misalkan libur kita paling cuma jogging atau tambah-tambahan lain gitu. intinya kebugaran tubuh Iya, harus itu tetap tetap dijaga. setiap hari itu tetap. Harus kebugaran tubuh jaga. Terus apalagi ya untuk bertanya sama Kak Rizka. Sekarang kan Kak Rizka kan targetnya untuk medali PON nih, medali PON di Papua tahun 2021 ya Kak ya. Ada nggak sih persiapan khusus untuk Kak Rizka? Persiapan khusus sih kalau untuk nyampe target medali emas sih harus persiapan khusus dari diri sendiri, itu ada nggak sih? Persiapan Kan kita- kadang-kadang kan orang kan persiapannya hanya di tempat latihan. Ada tuh, itu pasti ada tuh kan yang atlet yang persiapannya Persiapan ada khususnya yang ada di tempat kayak latihan gitu latihan kan. di rumah nih biasa kita ada nyediain kayak batangan kosong ya sih Mm. buat kayak kan kadang kita teknik pas latihan itu berubah-ubah, nggak selamanya teknik kita nih benar gitu kan. Nah kadang Rizka ada inisiatif sendiri, Rizka tambah-tambahan gimana caranya Rizka nih biar teknik Rizka nih pas, mantap, lompatannya pas gitu kan. Jadi Rizka inisiatif sendiri, punya buat sendiri gitu kan, buat batangan kosong di rumah. Itulah untuk tambah-tambahan buat memperbaiki teknik aja sih. Kalau buat power itu intinya kita istirahat, makan yang pas, sama ini suplemen yang pas. Intinya cari suplemen yang tidak ada mengandung Doping doping. ya. Nah, itu sangat berpengaruh untuk atlet Untuk ya. prestasi, Untuk ya. prestasi lah terutama ya. Iya, Kan? pasti. Karena doping itu Sangat saat berbahaya. atlet udah meraih prestasi tinggi terus mengkonsumsi doping. Dan itu bakalan didiskualifikasi sih. Wah, itu berarti Seluruh- parah sekali iya, gitu ya, parah parah sekali. sekali gitu ya. Ibarat kayak obat-obat yang benar-benar Lebih terlalu baik dilarang. makan yang ya normal ya. Iya. Intinya Minuman latihan aja, yang suplemen kuat lah. susu, whey protein gitu kan, kayak amino itu masih boleh kita minum. Tapi kalau yang kayak doping atau obat-obatan yang menunjang atau memompa jantung yang sangat Memicu besar, jantung ya. iya itu sangat berbahaya. Kenapa dilarang? Karena itu berbahayanya bukan saat kita minumnya di latihan, tapi takutnya di pas pertandingan itu jantung yang emang nggak kuat kita minum itu kan, itu bisa meninggal di tempat. Oh, berarti cukup. Itu makanya sangat dilarang. Cukup bahaya lah Iya, kalau itu doping. sangat berpengaruh. Berarti intinya hindari lah, Iya. hindari doping untuk Iya, atlet-atlet yang mending pengen prestasi latihannya tinggi. murni lah gitu, bersih. Minum makan apa-apa tuh benar-benar harus dijaga. Terus jangan pernah pasrah lah kalau memang prestasinya menurun gitu. Selalu maju. Oke, Kak Rizka. Terus kesimpulannya nih selama perjalanan karir Kak Rizka nih dari awal sampai sekarang pahit manisnya pernah Kak Rizka rasakan tuh gimana sih Kak? Pahit yang pahit benar tuh Rizka waktu 2015. Rizka udah medali waktu 2014 di Popnas 2014 di Popnas. Bandung. Popnas. Oh, Enggak, Popnas. Pekan Olahraga Nasional. Wajar ya sih. Iya, udah mecah rekor se Indonesia gitu kan, di tingkat remaja kalau nggak salah masih sekolah. Terus Rizka masih kayak direndahin sama pelatih gitu kan, itu pahit-pahitnya banget. Terus Rizka cuma dibilang odong-odong, angkatnya belum bisa sekian, harus target kan 115 waktu itu. Rizka cuma bisa ngangkat 110, 105 gitu kan. Jadi itulah dimarah-marahin terus. Itu sangat pahit, padahal Rizka udah sangat-sangat berjuang, tapi Rizka medali emas. Walaupun kita medali emas tuh kita bukan berarti kita menang gitu kan, tapi pelatih itu melihat dari angkatan kita bagus apa enggaknya gitu kan. Nah itu pahitnya. Terus manisnya itu bisa masuk dunia angkat besi ini, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke seluruh Indonesia tuh, itu benar-benar udah, menurut Rizka udah benar-benar sangat senang dan bangga gitu kan, bisa bawa nama orang tua, bisa banggain Kalimantan Barat dan Indonesia juga. Kalau untuk pelatih yang biasanya marah-marah Kak Rizka, ngatain Kak Rizka odong-odong, bukan berarti pelatih itu
marah-marah gara-gara Kak Rizka nggak nyampe target. Mungkin di situ motivasi. memotivasi Iya, Kak tapi Rizka lah, memacu Kak menurut Rizka. Rizka itu caranya aja yang salah. Kadang-kadang kan berarti ada caranya masing-masing, ada cara lembut, ada cara kasar. Itu yang udah Rizka terima tuh. Saya itu pernah sampai kayak mikir mau stop gitu kan, udah benar-benar udah down banget. Bukan cuma itu, serangan dari kayak teman-teman pada nggak suka gitu kan, kita juara, kita nih juara nih bukan berarti kita disenangin keluarga tuh senang. Sama tetangga tuh senang, tapi yang nggak suka itu teman. Seharusnya harus persaingan secara seharusnya murni sama-sama lah, secara support murni lah, lah. iya. Ataupun kalau pengen bersaing ya harus saling support gitu. Iya. Harus buktikan Tapi di situ aku harus Rizka lebih malah baik gitu. dipojokin gitu kan. Tapi Rizka percaya sama diri sendiri, selalu sama orang tua. Apa-apa kalau ada masalah pasti ke orang tua gitu kan, selalu berserah sama Allah gitu kan. Alhamdulillah baru sekarang nih Rizka merasa kayak mendewasakan diri lah buat mikir baik. Mereka nih kayak gini sama Rizka, mereka jahat ke sama Rizka tuh Rizka mikir ini mungkin salah Rizka gitu kan. Itu yang selalu Rizka pikirin terus. Oke Kak, kalau kalian ataupun kawan-kawan online yang pengen sharing-sharing sama Kak Rizka, terus ada yang mau ditanya sama Kak Rizka, silakan cek IG Kak Rizka ataupun boleh DM ya Kak, boleh DM. Sarah mau ngajak Kak Rizka jalan pun boleh. Nah, saya tahu ada yang marah atau yang tidak marah tuh gampang lah, itu urusan Dudi lah ya. Kalau boleh tahu apa sih IG Kakak? Rizka Oktaviana nanti dicat gitu. Oh, nanti dicatat di bawah Di di bawah bawah ini. di bawah ya. Oke, jadi kesimpulan selama sharing-sharing sama Kak Rizka, jangan pernah kita untuk mudah menyerah, terus tidak ada proses yang selalu mengalahi hasil ya Kak ya. Jangan pernah memandang pembinaan yang kecil. Kita pikir buat kedepannya aja gitu. Kalau seorang juara itu pikirannya itu jangan pernah memandang uang kecil. Ibarat kayak kita mikir pembinaan kita gitu. Janji-janji pemerintah sekarang nih mungkin ya karena ada masalah pandemi kayak gini gitu kan. Kita harus paham juga. Iya, kita harus mengerti dengan itu. Terus kita nggak usah langsung lemah gitu kan. Kita harus balik lagi masing-masing, kita harus semangat, intinya semangat, jangan pernah menyerah. Hati dia harus selalu berpikiran Selalu positif. berdoa, rezeki itu nggak bakal kemana. Ya betul Gitu Kak, aja. benar. Dan Oke. nggak bak- Cukup sekian Kak ya. Terima kasih Kak udah meluangkan waktunya sebentar untuk sharing terus supaya kawan-kawan online ini bisa termotivasi. Ini Kak ya. Oke, cukup sekian podcast saya hari ini. Terus semoga kawan-kawan selalu berolahraga maupun yang atlet ataupun tidak atlet itu harus tetap olahraga, karena olahraga itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai penyakit. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.